Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Buat yang belum pernah kesini, kenalin aku Hani, Hanifa Ambadar, biasa dipanggil Hanski juga kalau di Instagram. And I'm the founder and the CEO of Female Lily Network. Jadi mungkin kalian pernah ngeliat aku di video-videonya Female Lily. And I am also a fragrance enthusiast. Jadi lagi sering banget bahas perfume di sini. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang perbedaan perfume yang ada, brand perfume yang ada gitu. Jadi kan kita sering dengar ada designer brands, department store brands, ada niche brands dan lain-lain. Ada perfume reveal juga. Nah, itu juga mau aku bahas, mau aku kategoriin sesuai dengan harganya dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi kalau mau tahu apa aja sih bedanya, just keep on watching. Oke, jadi pertama aku kasih tahu dulu kali ya, sebenarnya gimana sih sebuah fragrance itu dibuat. Jadi di dunia ini ada yang namanya fragrance house. Fragrance house itu bukan brand-brand perfume ya, tapi memang company yang bikin si juice-nya itu, si fragrance-nya itu. Di dunia kayaknya nggak terlalu banyak sih fragrance house itu ada. Pokoknya ini yang besar-besarnya ya, ada Givaudan, ada Firmenich, ada Man International, ada Takasago, EFF dan lain-lain. Ada 10 lah yang paling besarnya itu di dunia, dan mereka biasanya juga punya kantor di negara-negara lain gitu. Ada yang cuma punya representative office aja, tapi ada juga yang punya office dan juga pabriknya di beberapa negara di dunia. Nah, jadi mereka ini adalah yang mensupply semua wewangian yang ada di segala jenis produk gitu, dari mulai fine fragrance kayak perfume dan juga produk yang kita pakai sehari-hari, misalnya sampo, sabun, skincare, makeup, itu kan semua ada wangi-wangiannya ya. Juga kayak sabun cuci tangan, deterjen, apalagi linen spray, apa tuh namanya, cairan untuk ngepel dan lain-lain. Itu semua kan ada wanginya. Nah, itulah yang dikerjakan oleh si fragrance house ini. Nah, di semua fragrance house itu pasti ada perfumernya. Nggak banyak juga. Jadi karir sebagai perfumer itu cuma sedikit. Kalau 10 tahun yang lalu yang aku tahu adalah lebih banyak astronot daripada perfumer. Nggak tahu ya kalau sekarang tuh seperti apa. Tapi ya biasanya di setiap fragrance house mereka punya senior perfumer, punya junior perfumer, dan mereka juga punya trainingnya sendiri. Jadi emang emang spesifik banget lah ya ininya, career path-nya. Oke, jadi udah kebayangkan ya apa yang dilakukan si fragrance house ini. Jadi brand-brand kayak misalnya ya semua perfume brand dan juga FMCG brand kayak Unilever, P&G dan lain-lain, itu pesan perfumenya ke fragrance house ini. Dan ya mereka pastinya punya banyak supplier, yang mana maksudnya supplier untuk rose-nya mereka, misalnya untuk jasmine, untuk patchouli dan lain-lain, yang mereka udah banyak banget lah suppliernya yang biasa memasok ke mereka ini. Nah, cara kita, maksudnya si perfume itu tuh dijual per kilo gitu. Ini jadi kayak sesuatu yang nggak fancy banget yang ngomongin perfume mahal, tapi ternyata transaksinya tuh berdasarkan kiloan gitu. Jadi ada yang perfume, ada yang 1 kilonya mungkin kayak $20, ada yang $100, ada yang $200 gitu. Jadi beragam banget harganya. Ya pastinya tergantung si notes-nya itu ya, ingredients-nya tuh susah apa dibikinnya gitu, terus jarang apa dan lain-lain. Nah, si fragrance house ini dia cuma bikin jusnya aja. Sedangkan kalau kayak perfume itu kan pasti ada alkoholnya juga. Mereka tuh tidak melayani mixingnya itu. Jadi begitu kita dapat si jusnya, kita harus kerjasama dengan OEM company. Tahu lah ya OEM itu apa? It's original equipment manufacturing company, something like that. Pokoknya intinya mereka yang mengambil mereka yang menggabungkan berbagai elemen dari sebuah produk sehingga akhirnya bisa menghasilkan satu produk. Jadi kayak misalnya
perfume itu gitu. Ketika jusnya udah ada nih dari si fragrance house, nanti sama OEM-nya mereka akan supply dengan alkoholnya dan mereka akan mixing perfume jusnya itu dengan si alkoholnya itu, mereka akan masukin ke botol, mereka akan packing dan lain-lain. Dari OEM ini ada juga yang memang mereka juga supply botol dan lain-lain gitu, tapi ada juga yang memang botolnya kita cari dari supplier lainnya. Terus si OEM ini juga sebenarnya memberikan layanan untuk memesan perfumenya sih. Basically kalau kita pengen bikin brand perfume nih, bisa ke satu OEM aja, mereka bisa bantu untuk bikin perfumenya, walaupun si perfumenya itu nanti pasti akan disubs juga ke fragrance house itu gitu. Cuma jadinya nggak ribet karena kita all in lah, semuanya akan di take care oleh mereka. Oke, udah kebayang lah ya gimana proses singkatnya untuk membuat perfume, untuk membuat sebuah perfume, dan itu adalah proses apa ya normal proses lah untuk kebanyakan perfume brand. Tapi memang ada juga indie brand yang memang masih baru, masih kecil, distribusinya juga masih kecil. Kalau di Indonesia tuh misalnya kayak Alien Objects, kayak Fakhrul Ud, itu mereka memang perfumernya ini meracik semuanya sendiri, sampai mixing alkohol, bottling dan lain-lainnya mereka masih lakukan sendiri gitu, nggak kerjasama dengan fragrance house atau OEM company. Makanya harganya juga biasanya tuh jadi lebih mahal gitu, karena brand kecil mereka juga sourcing material, raw materialnya itu kan pasti baru bisa sedikit-sedikit, sedangkan perfume is a volume business. Semakin kita sedikit pesennya, udah pasti harganya tuh akan semakin mahal. Jadi that's the reason why harganya tuh lumayan tinggi untuk indie brands. Pertama kita bahas si perfume refill ini dulu ya, atau disebut juga perfume oplosan. Biasanya ya tentunya karena oplosan mereka nggak punya branding atau botolnya mereka sendiri ya, biasanya hadir dengan botol-botol seperti inilah. Kalau ini sih bukan perfume oplosan, tapi ini memang di can. Nah, si perfume oplosan itu ya kurang lebih biasanya perfumenya kayak gini, dan kita juga bisa bawa perfume kita sendiri gitu. Bisa bawa botol kosong kita sendiri ke sana. Dan dari semua perfume yang ada, tentunya ini yang paling murah kan, semurah-murahnya, karena harganya tuh dijual per mili gitu. Satu milinya bisa yang 2.000, bisa yang 5.000, terserah gitu. Kita milihnya yang semurah apa, terus juga rasio dengan alkoholnya tuh kayak berapa persen gitu. Jadi memang customize banget sih sebenarnya gitu. Terus juga tapi yang aku of course nggak encourage untuk beli perfume refill ini, karena pertama kita nggak tahu sebenarnya fragrance-nya itu dari mana sih, oilnya itu, si juice-nya itu. Kalau perfume yang lain itu kan kebanyakan memang dari fragrance house. Aku nggak tahu apakah mereka benar pesan dari si fragrance house itu atau enggak, karena harusnya kalau dari fragrance house mereka pasti punya sertifikat dari IFRA-nya gitu, International Fragrance Association, dan juga ada sertifikat halalnya karena itu udah di-approve dari BPOM. Tapi kalau ini kan setahu aku enggak ya, makanya dari BPOM juga beberapa tahun yang lalu tuh kayak ngeluarin edaran gitu untuk kita tidak membeli perfume oplosan gitu, karena nggak tahu itu isinya apa. Kedua, walaupun misalnya nih fragrance-nya itu memang mereka pesan dari fragrance house misalnya, tapi kita nggak tahu juga dia tuh mix dengan alkohol yang seperti apa, karena memang yang paling berbahayanya ini adalah alkoholnya gitu. Ada beberapa dari temen aku yang memang nyobain perfume oplosan ini dan kulitnya langsung iritasi, langsung merah, langsung gatel-gatel dan lain-lain. Jadi emang menyeramkan sih, karena kita nggak tahu isinya tuh apa. Jadi buat aku agak mengerikan, karena kayak kita nggak tahu proses pembuatan parfumnya tuh seperti apa, dia dapetnya tuh dari mana, perusahaan apa sih yang ada di belakangnya dan lain-lain. Nggak ada transparansinya sama sekali. Terus itu pertama. Kedua juga karena kebanyakan kan ya parfumnya memang semua perfume yang udah ada gitu kan, semua dupe-nya tuh ada di sana. Kita tinggal datang dan bilang misalnya mau Chanel, mau Yves Saint Laurent, mau apalah, sebut aja parfum apapun, kayaknya mereka juga udah punya. Dan ya udah, mereka tinggal
masukin ke botol sesuai dengan pesanan kita. Jadi ya memang proses kreativitinya nggak ada gitu, and I don't want to support sesuatu yang ya jelas-jelas copycat gitu. Terus juga alasan lainnya ya karena experience-nya juga nggak enak banget gitu ya. Karena beli perfume di botol yang nggak cantik gitu, terus kayak kita nggak tahu isinya apa, dan ya ada kemungkinan bahwa itu juga sesuatu yang berbahaya. Jadi itu alasan kenapa aku nggak mau beli perfume refill. Tadi pertama ya, perfume refill yang harganya bisa mulai dari 2000-an sampai mungkin 20.000, 30.000. Yang kedua, ada perfume yang distribusinya ada di convenience store kayak di Alfamart, ada di Indomaret, atau di toko-toko yang ada di mall, tapi memang yang murah meriahnya kayak misalnya Miniso. Ini aku punya, ada Miniso, ada juga perfume yang ada di Indomaret. Ini ada dari Pushell dan juga Regaza. Ini harganya kalau nggak salah 30 ribuan, 27.000 gitu-gitu. Di Miniso perfumenya banyak banget, ada yang mulai dari 29.000 sampai 99.000. Nah, menurut aku kalau memang budgetnya terbatas banget, mendingan beli yang ada di convenience store ini daripada beli perfume oplosan. Kenapa? Ya pertama dari kelihatannya aja botolnya lebih cantik ya kan, lebih instagramable gitu, lebih menyenangkan untuk dilihat. Kedua, ini tuh jelas banget dibuat oleh siapa, perusahaannya apa, expiration date-nya tuh kapan, terus juga ada BPOM-nya. Terus setahu aku brand-brand yang ada di convenience store ini juga proses pembuatannya juga sama seperti brand-brand lainnya, yaitu mereka pesan dari fragrance house gitu. Cuma mungkin proses kreativitinya aja yang kurang gitu, karena namanya juga mereka harus menjual dengan harga murah gitu. Jadi banyak dari parfum-parfumnya memang terinspirasi dari parfum-parfum lain, atau mungkin ya udah langsung pilih aja dari katalog yang dipunyai oleh si fragrance house itu gitu. Karena ya buat mereka yang penting bisa jual dengan harga 30.000, 40.000 dengan wangi yang cukup enak. Terus ya udah pasti ini jelas banget lah ya perusahaannya siapa. Kayak misalnya Pushell ini kan dibuat oleh, kan ada tulisannya di sini, dibuat oleh PT Mandem. Mandem ini a joint corporation dari satu perusahaan Indonesia sama Mandem Jepang. Mereka juga punya pabriknya di Cibitung, mereka juga punya brand-brand lain kayak Pixi, Gatsby, dan lain-lain. Jadi maksudnya udah nggak usah diragukan lagi lah ke kualitas keamanannya gitu. Jadi menurut aku kalau memang budgetnya sedikit, explore deh perfume-perfume di Miniso atau ya di Indomaret dan di Alfamart gitu-gitu. Ini wanginya ya menurut aku sih masih acceptable banget untuk harga yang sangat-sangat murah. Nanti kapan-kapan aku review lebih jauh deh tentang perfume-perfume ini. Ketiga nih, jadi tadi pertama perfume oplosan ya yang harganya 5.000-an sampai 20-30 ribuan. Yang kedua perfume convenience store yang harganya dari 30 ribuan sampai 100.000. Nah yang ketiga ini ada perfume dari fashion brand, fashion yang high street brand ya. Jadi kayak H&M, Zara, Stradivarius, Pull&Bear, dan lain-lain. Itu mereka sekarang punya perfumenya sendiri juga. Nah ini aku ada dari, ini dari Marks and Spencer, ini dari Zara, ini juga dari Zara tapi yang collaboration sama Jo Malone London. Jo Malone the figure ya, bukan the brand. Oke, perfume dari fashion brand ini biasanya harganya berkisar antara kayak yang kecil ini 99.000 sampai sekitar 500 ribuan gitu. Dan wanginya beragam banget, mereka selalu ngeluarin wangi-wangi baru di setiap seasonnya gitu. Kalau ya kan kalau ngikutin season fashion itu kan ada fall, winter, ada juga spring, summer gitu. Nah mereka biasanya perfumenya mengikuti trennya gitu. Jadi kalau misalnya untuk spring, summer biasanya wanginya tuh lebih fresh, lebih floral, yang ringan, lebih summery gitu. Sedangkan kalau winter tuh biasanya yang kayak
ebony wood gini yang lebih woody, lebih berat dan lebih cocok untuk dipakai di suasana winter. Nah, menurut aku sama juga sih ini proses pembuatan fragrance-nya, yaitu ya mereka tetap ke fragrance house yang tadi di awal udah aku sebutin, dan mereka bekerja dengan perfumer yang ada di sana. Makanya ada di beberapa perfume ini, perfumenya high street brands yang perfumernya juga bikin perfume lain yang dari brand kayak misalnya designer brands atau department store brand. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Untuk wanginya ini lebih beragam banget sih dibanding si convenience store itu, karena wanginya yaitu tadi yang aku bilang emang selalu ada yang baru hampir setiap season. Terus juga karena mungkin customernya udah lebih advance ya dengan wangian, jadi wanginya tuh nggak cuma fruity aja, nggak cuma yang wangi semerbak, tapi juga udah lebih spesifik, kayak misalnya ada yang gourmand, wangian kayak pastry misalnya, atau ini yang kayak Zara nih ada yang wangi oriental yang kayak gitu-gitu. Jadi udah lebih beragam, udah lebih menarik lagi untuk dieksplor. Lanjut ya, terus ada juga perfume yang dibuat oleh beauty brands kayak misalnya Bath and Body Shop, ada juga Bath and Body Works, ada juga sebenarnya Victoria's Secret. Dibilang beauty juga enggak sih ya, karena dia tuh sebenarnya awalnya dari lingerie, tapi si Victoria's Secret ini akhirnya juga punya full line of cosmetics dan juga Bath and Body products. Nah, brand-brand ini biasanya perfumenya tuh harganya sekitar kayak 300.000 sampai 1 juta gitu, kurang lebih itu seperti itu. Dan mereka variannya juga lebih lengkap, kayak maksudnya varian dari produk-produk lainnya ya, kayak misalnya dari The Body Shop ini, Sweetenia ini, wait, ini ada nggak ya body lotion? Aku lupa. Tapi anyway, biasanya perfume di Body Shop itu juga, dan juga di Bath and Body Works gitu, ada body lotionnya, terus juga ada kadang-kadang ada lilinnya, ada shower gel dan lain-lain. Jadi emang kalau ada yang kita suka wanginya dan mau all out pakainya, itu bisa dibeli di perfume brand yang dari beauty brand ini. Oh ya, kalau kayak beauty brand itu di Indonesia kita punya Wardah, mereka juga punya parfumnya sebenarnya, tapi karena harganya tuh murah banget dan dijual di convenience store. Bisa dicek kalau kalian ke convenience store. Salah satu yang aku suka dari perfume brand yang dari beauty, bath and body products ini adalah mereka biasanya suka sale gitu. Biasanya setahun 2 kali atau 3 kali tuh suka sale, dan harganya bisa langsung lumayan banget ketika sale itu. Jadi emang menarik banget untuk dieksplor. Oke, berikutnya nih yang paling banyak yang biasanya kita kenal dan ada di mana-mana, itu adalah biasanya disebut department store brand atau designer brands. Itu harganya kurang lebih dari 1 jutaan sampai 2 jutaan. Nah, si brand-brand ini biasanya tuh diciptakan oleh sebuah fashion house yang udah lebih designer ya. Kalau tadi kan high street kayak Zara, Stradivarius, Marks and Spencer dan lain-lain. Kalau ini yang lebih designer house kayak misalnya Narciso Rodriguez, terus juga ada Elisa, pada Marc Jacobs dan lain-lain. Jadi tadinya si designer ini ya dia memang bikin baju, bajunya mahal-mahal, dijualnya di butik. Terus ya mereka juga biasanya ada fashion show-nya di New York, Paris, London dan lain-lain. Terus akhirnya mereka juga bikin perfume brandnya sendiri gitu. Tapi si perfume brand ini gak se-eksklusif baju-bajunya sih. Kalau bajunya ya memang harganya mahal banget dan juga cuman ada di butik-butiknya. Kalau perfumenya ini lebih tersebar di mana-mana, ada di department store. Kalau di sini ya kayak di Metro, Sogo, di Lafayette, atau juga di Sephora gitu, atau kayak di CNF itu ada. Dan kalau kita traveling lihat di duty free itu ya udah banyak banget perfumenya ada di mana-mana. Ini yang aku punya ada Dolce Gabbana di NG, terus ada Narciso juga, apa ya, sebenarnya kalau si designer brands atau department store brand ini
sama proses penciptaan perfumenya juga mereka bekerja sama dengan perfumer yang ada di fragrance house. Jadi sebenarnya ya kalau kita ngelihat dari satu perfumer itu dia bisa ngerjain beberapa perfume yang berbeda di kategori yang berbeda gitu. Dia bisa ngerjain perfume buat designer brands, bisa juga buat fashion brands, bisa juga buat beauty brands dan lain-lain. Jadi ya sebenarnya kadang-kadang tuh di belakangnya orangnya itu juga, perusahaan yang diajak kerjasama ya itu juga, karena memang masih sangat sedikit jumlahnya. Oke, nah kalau di designer brands ini menurut aku karakteristiknya tuh lebih apa ya, memang lebih untuk mass gitu ya, mass pleasing. Biasanya wanginya pasti bisa diterima oleh banyak orang. Terus jadi proses kerjanya biasanya si perfumer itu pasti akan dapat brief kan dari si Dolce & Gabbana ini misalnya, atau dari Narciso pengen bikin perfume yang seperti apa. Pastinya image-nya akan disesuaikan oleh fashion brandnya mereka dan koleksi yang akan mereka keluarkan. Kayak misalnya mereka ngeluarin koleksi yang lebih young misalnya, jadi memang untuk catering orang-orang yang lebih muda gitu. Pasti mereka juga akan bikin perfumenya yang cocok untuk selera anak-anak muda, untuk first jobbers dan lain-lain, dan itu nanti akan disesuaikan dengan bentuk botol dan segala macam. Jadi si perfumer ini nggak bisa idealis dong ya, karena dia kerja berdasarkan brief yang dia terima dari si klien itu. Jadi kreativitasnya harus seputar dari brief yang udah diberikan aja. Terus parfum-parfum ini agak jarang diskon sih, hampir nggak ada sih menurut aku ya. Paling mereka ada kayak gift with purchase, ada kayak apa sih gift setnya, atau ya akhir-akhir ini kadang-kadang suka ada promo 10% atau 15%, tapi ada buy one get one gitu, tapi nggak terlalu sering sih sebenarnya, dan itu biasanya selected items aja. Oke, aku mau nambahin juga sebenarnya yang designer brands yang department store itu nggak semuanya juga dibuat oleh fashion house sih, ada juga ya yang dibuat oleh beauty brand. Tapi aku nggak masukin ke beauty brand yang sebelumnya karena dari sisi harganya beda banget gitu. Ini kan yang antara 1 sampai 2 juta. Terus juga distribution channelnya ini lewat department store. Yang aku punya ini ada Guerlain, ada juga Estée Lauder gini. Estée Lauder yang Beautiful Belle. Kayak misalnya si Guerlain sih memang dari awal dia mulainya dari perfume ya, terus akhirnya dia punya skincare, punya makeup, full line of beauty products. Terus juga ada Estée Lauder yang ya udah skincare, skincare, makeupnya semuanya tuh lengkap. Dan biasanya tambahan lagi untuk yang department store brand ini dia dimiliki oleh a bigger group gitu. Jadi kayak misalnya nih Estée Lauder ya kan, dia dimiliki oleh Estée Lauder Company yang juga punya banyak banget brand di bawah naungan Estée Lauder Company. Dan juga kayak misalnya Lancome atau YSL itu kan juga udah under L'Oreal. Jadi ya department store brand ini karena under big group, mereka punya kekuatan di distribusinya, channel distributionnya tuh banyak banget di seluruh dunia. Oke, sekarang kita masuk ke niche brands. Niche brands ini harganya ada di kisaran, misalnya ya untuk yang 100 ml gitu ada di 2 juta sampai 4-5 juta, pokoknya 2 juta ke atas lah. Ini aku ada contohnya, ada Jo Malone, ada juga Diptyque. Yang aku lihat kalau dari niche brands ini, mereka memang fokus bikin perfume aja gitu, at least di awal ya. Jadi mereka bukan berawal dari beauty brands atau bukan berawal dari fashion brands dan lain-lain. Bener-bener buat perfume aja gitu. Walaupun akhirnya sekarang mereka punya berbagai produk, punya lilin, punya hair mist, punya apalagi ya, diffuser dan lain-lain gitu. Terus yang unik lagi dari niche brands, wanginya pastinya lebih beragam banget sih daripada si department store brands. Biasanya pilihan wewangiannya tuh memang lebih banyak dan juga lebih unik-unik gitu. Karena kenapa lebih unik-unik? Karena biasanya si niche brand ini dimiliki oleh parfumernya itu sendiri gitu. Kayak misalnya Jo Malone London ini kan dulu memang dibuat oleh si Jo Malone
si Jo Malone-nya gitu. Terus juga kayak misalnya Maison Francis Kurkdjian gitu. Itu kan dia sebelum punya brand itu dia juga bekerja sebagai perfumer untuk brand-brand yang udah disebutin tadi. Sampai akhirnya dia bikin brand dia sendiri gitu. Jadi banyak dari niche brand ini memang dibikin oleh perfumernya langsung. Dimana ketika itu ya udah brand-brandnya dia bisa seidealis mungkin, bisa bikin apapun sesuai dengan kemauannya dia gitu. Yang sebelum-sebelumnya dia harus bekerja sesuai brief dari klien, ini tuh enggak, bisa wild banget imajinasinya. Dan wanginya ya bisa benar-benar beragam banget, bisa feeling all olfactive system kita gitu. Maksudnya dari mulai yang floral, yang light floral sampai yang intense, mau yang insensi, mau yang oriental, pokoknya semuanya tuh pasti ada pilihannya di niche brands ini gitu. Dan di niche brands biasanya mereka lumayan meng-highlight notes-nya atau ingredients yang ada di dalam perfume ini. Kayak misalnya si Jo Malone ini kan English Pear and Freesia, jadi kayak kita udah tahu oh itu tuh wanginya gabungan antara English Pear dan Freesia. Jadi kayak dia tuh memang lebih transparan dan memang lebih mengedepankan notes yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau si designer brands tadi, mereka tuh lebih mengedepankan feeling atau sensasi yang didapatkan ketika memakai perfume itu gitu kan. Kayak misalnya wow ini tuh lebih bikin kita terlihat seksi lah, misalnya sensual atau macho gitu ya kalau perfume cowok. Nah kalau ini tuh nggak sama sekali gitu ya. Pokoknya mereka menjelaskan aja ini tuh apa, dan it's up to you to interpret the wanginya gitu. Terus, apakah niche brand selalu punya tokonya sendiri? Enggak juga sih, ada beberapa niche brands. At least aku belum nemuin sih ya tokonya, apakah mereka sebenarnya punya, tapi aku nggak tahu ya. Mungkin kalaupun punya masih sangat-sangat sedikit ya. Mungkin kalau itu brand dari Paris misalnya, ya mereka cuma punya satu toko di Paris aja. Paling ada baru beberapa toko di negara-negara lain. Jadi kalau misalnya nggak punya toko sendiri, ya mereka juga kerjasama dengan retailer sih, dengan department store juga. Kayak misalnya ini ada Istoa de Parfum, mereka ya kerjasama kalau di Indonesia sama CNF gitu. CNF ini bisa dibeli online atau ada juga di butiknya, tapi nggak di semua CNF gitu. Kalau misalnya kayak Dolce Gabbana tadi tuh pasti available di semua CNF. Kalau ini enggak, ini cuma ada di beberapa butiknya memang menjual niche perfume, kayak misalnya di Plaza Indonesia gitu. Ini tuh ada. Terus juga ada juga sih Serge Lutens ini, kalau di Indonesia aku cuma pernah lihat dia di Lafayette sama di Central juga. Jadi kalau kayak di Metro atau di Sogo tuh nggak ada. Jadi mereka ya kerjasama dengan retailer, tapi emang lebih eksklusif aja, lebih sedikit retailer yang dia ajak kerjasama. Jadi kalau niche brands ini ya seperti yang aku bilang tadi ya, kebanyakan tuh memang dimulai atau dimiliki oleh si perfumernya itu sendiri. Tapi memang banyak yang lama-lama tuh akhirnya dibeli juga oleh perusahaan yang lebih besar gitu, diinvest atau akhirnya tuh diakuisisi. Kayak misalnya ada Atelier Cologne. Dia tadinya foundernya ada 2 orang, akhirnya dibeli oleh L'Oreal Group. Terus kalau nggak salah Serge Lutens ini juga udah either dibeli atau diinvest sama Shiseido. Jadi memang seperti itulah kayak perjalanan bisnisnya. Terus ya niche brands ini harganya antara 2 juta ke atas gitu ya, memang lebih mahal karena itu tadi yang aku bilang, perfume is a volume business. Jadi semakin sedikit dan semakin eksklusif, udah pasti dia juga harus pesen jusnya itu, pesen botolnya dan lain-lain itu dengan jumlah yang sangat-sangat minim, dan itu biasanya jatuhnya jadi lebih mahal. Dan tentunya karena ini adalah project idealisnya si perfumer, jadi ya dia kayak apa ya, mungkin proses pembuatannya jadi lebih lama karena they're trying to find the right composition, the right notes and ingredients dan lain-lain. Terus bisa juga ya memang karena karena semakin aneh-aneh gitu loh yang ada di dalam perfume ini, jadi makanya harganya juga semakin mahal. Terus sebenarnya di atas niche brands ini juga ada super niche brands kali, atau kayak super rare
brands yang aku sendiri belum terlalu explore sih jujur, karena memang pertama mahal, terus juga susah dicari, terus ya emang belum, kayak udah masih ada terlalu banyak aja yang harus aku pelajari gitu, jadi belum sampai ke si kategori ini gitu. Aku ada sih beberapa file size-nya, tapi itu juga belum yang dipelajari bener-bener. Jadi brand-brand kayak misalnya Dusita, kayak Victoria Minya, ngomongnya bener kayak, terus juga apa ya, mungkin kayak Serjoff dan lain-lain yang harganya tuh biasanya 3 juta, 4 juta, ada yang 15 juta. Pokoknya mahal banget itu. Makanya aku juga belum terlalu explore ke sana, dan di Indonesia juga susah ya nyarinya. Beberapa yang aku tahu tuh dijual juga sama warung Francais dan aku beli di sana. Kalau retailernya yang resmi sih sama sekali nggak ada. Oh ya, tambahan lagi mengenai brands wewangian dan exclusivity. Jadi beberapa brand yang tadinya dia punya brand yang dijual di department store, di duty free dan lain-lain, kayak misalnya Hermes, terus juga ada Chanel, ada Dior. Nah, mereka tuh juga punya line perfume sendiri yang dijual di butiknya aja gitu, jadi nggak ada di department store, dan biasanya harganya juga lebih mahal. Kayak misalnya nih aku ada Chanel yang dia tuh nama koleksinya less exclusive gitu. Misalnya ada Dior ini. Kalau Dior ya, Miss Dior dan lain-lain itu kan bisa ditemuin di counternya Dior ya. Tapi kalau ini, maksud di counter makeup yang ada di department store gitu. Tapi kalau yang Maison Christian Dior ini cuma ada di ya butik khusus perfume ini gitu. Jadi dia nggak gabung dengan makeup dan lain-lainnya. Kalau di Singapura ada di Ion. Hermes juga gitu, yang Hermesans cuma ada di butiknya, jadi kayak lebih eksklusif lagi, lebih mirip dengan niche brand sih sebenarnya dari sisi variety of pewangiannya, terus juga harganya juga mahal-mahal. Oke, udah panjang nih kayaknya. Anyway, itulah kurang lebih penjelasan aku tentang berbagai brands yang ada, gimana sih proses pembuatan perfume, apa bedanya brand satu dengan yang lainnya, terus ya proses kreasinya dari sisi technicality dan juga creativity. Semoga cukup memberikan insight dan bikin kalian tertarik lagi dengan dunia perfume. Kalau dari perfume-perfume tadi, atau kalian ada request untuk aku untuk lebih bahas satu perfume dari kategori tertentu, please let me know supaya aku bisa masukin ke jadwal berikutnya. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya.